Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Benda Rampasan Negara. Yang pertama, pendahuluan. Secara yuridis, penyimpanan benda sitaan negara adalah di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau RUPBASAN, kecuali memang belum ada rubasan di tempat yang bersangkutan atau benda sitaan dan atau barang rampasan tidak mungkin yang bersangkutan disimpan dalam rubasan, maka penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di Kantor Kejaksaan Negeri, di Kantor Pengadilan Negeri, di Gedung Bank Pemerintah, dan dalam keadaan memaksa dapat disimpan di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai tempat penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara, menjalankan fungsinya secara optimal meskipun sudah ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Realitanya, instansi terkait tidak mau menyerahkan benda sitaan negara untuk disimpan di rubasan. Yang kedua, pemeliharaan dan pengamanan. Pertama, kepala rubasan bertanggung jawab atas pemeliharaan serta keutuhan mutu dan jumlah benda sitaan negara. Yang kedua, sesuai dengan tanggung jawab yang dimaksud, kepala rubasan harus 1. Mengadakan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala terhadap benda sitaan negara. Yang kedua, memperhatikan benda sitaan negara yang memerlukan pemeliharaan secara khusus, misalnya benda-benda yang berbahaya, benda-benda yang berharga, benda-benda yang memerlukan pengawet, dan mencatat dan melaporkan kepada instansi yang menyita apabila terjadi kerusakan dan penyusutan terhadap benda sitaan negara. Yang ketiga, kepala rubasan bertanggung jawab atas pengamanan benda sitaan negara. Yang keempat, sesuai tanggung jawab yang dimaksud, kepala rubasan harus menjaga agar supaya tidak terjadi pencurian, menjaga terjadi kebakaran atau kebanjiran, memelihara keutuhan gedung dan seluruh isinya. Yang terakhir, mencatat dan melaporkan kepada instansi yang menyita apabila terjadi kebakaran dan pencurian atas benda sitaan negara. Yang terakhir, apabila terjadi kerusakan, penyusutan, pencurian, atau kebakaran, maka dilakukan penyelidikan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, pengeluaran dan pemusnahan. A. Pengeluaran benda sitaan negara untuk keperluan penyidikan dan penuntutan harus berdasarkan surat permintaan yang sah dari instansi yang menyita benda sitaan negara tersebut. Yang B. Dalam pelaksanaan pengeluaran di mana dimaksud huruf A. Petugas rubasan harus meneliti surat permintaan pengeluaran benda sitaan negara, membuat berita acara serah terima dan menyampaikan tembusannya kepada instansi yang menyita, mencatat lama peminjaman benda sitaan negara dalam register yang tersedia. Yang C. Surat permintaan pengeluaran benda sitaan negara untuk keperluan sidang pengadilan harus sudah diterima oleh RUPBASAN selambat-lambatnya 1x24 jam sebelum hari sidang. Yang D. Dalam pelaksanaan pengeluaran dimaksud huruf C. Petugas rubasan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dengan dalam huruf B angka 1, 2, dan 3 tersebut di atas. Yang E. Pengeluaran benda sitaan negara untuk dikembalikan kepada orang atau dari siapa benda itu disita, atau kepada mereka yang berhak pada pasal 46 ayat 1 KUHP harus berdasarkan surat perintah atau penetapan pengembalian dari instansi yang menyita atau berdasarkan putusan pengadilan dalam pasal 46 ayat 2 KUHP.
Materi selanjutnya yaitu penerimaan. Penerimaan benda sitaan dan barang rampasan negara di Rubasan wajib didasarkan pada surat-surat yang sah. Yang kedua yaitu penerimaan benda sitaan negara atau barang rampasan negara, basan atau barang dilakukan oleh petugas penerima. Yang ketiga yaitu petugas penerimaan segera memeriksa sah tidaknya surat-surat yang melengkapinya dan mencocokkan jenis, mutu, macam, dan jumlah benda sitaan barang rampasan negara yang diterima sebagaimana tertulis dalam surat-surat tersebut. Selanjutnya yaitu petugas penerima mengantarkan benda sitaan dan barang rampasan negara berikut surat-suratnya kepada petugas peneliti. Selanjutnya, terhadap benda sitaan dan barang rampasan negara yang tidak bergerak, petugas penerima setelah memeriksa surat-surat lalu mencocokkannya dan memotretkan di tempat mana barang bukti itu berada bersama-sama dengan petugas peneliti dan petugas yang menyerahkan. Yang terakhir yaitu setelah pemeriksaan, pencocokan, pemotretan selesai, petugas peneliti membuat berita acara penelitian dengan dilampiri spesifikasi hasil identifikasi benda sitaan dan barang rampasan negara dan petugas menerima pembuatan berita acara serta terima. Kemudian mengantarkan benda sitaan dengan barang rampasan negara pada petugas pendaftaran. Selanjutnya yaitu penelitian dan penilaian. Petugas peneliti melakukan penelitian, penilaian, pemeriksaan, dan penaksiran tentang keadaan, jenis, mutu, macam, dan jumlah benda sitaan negara dan barang rampasan negara dengan disaksikan oleh petugas yang menyerahkan. Yang kedua yaitu penelitian, penilaian, pemeriksaan, dan penaksiran dilaksanakan dalam ruangan khusus, serta wajib dilakukan oleh petugas peneliti. Yang ketiga yaitu terhadap benda sitaan dan barang rampasan negara tertentu dilakukan pemotretan untuk kelengkapan alat bukti. Terakhir yaitu berita acara serah terima ditandatangani setelah selesai melakukan penelitian, penilaian, dan identifikasi benda sitaan negara dan barang rampasan negara. Selanjutnya yaitu penyelamatan dan pengamanan. Yang pertama, tanggung jawab penyelamatan dan pengamanan Rubasan. Yang pertama yaitu tanggung jawab penyelamatan dan pengamanan Rubasan berada pada kepala Rubasan. Apabila Rubasan tidak berada di tempat, maka tanggung jawab penyelamatan dan pengamanan berada pada Kepala Satuan Pengamanan Rubasan atau pejabat yang ditunjukkan oleh Kepala Rubasan. Dalam mewujudkan keselamatan dan keamanan Rubasan, Kepala Rubasan dibantu oleh Kepala Satuan Pengamanan. Setiap petugas wajib ikut serta memelihara keselamatan dan keamanan Rubasan. Dalam keadaan darurat, setiap pegawai Rubasan wajib melaksanakan tugas penyelamatan dan pengamanan Rubasan. Pada saat menjalankan tugas, petugas penyelamatan dan pengamanan Rubasan dilengkapi senjata api dan sarana keamanan lainnya. Petugas Rubasan diperlengkapi dengan sarana dan prasarana lain sesuai dengan kebutuhan tugas dan peraturan perundang-undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Irsyad Imaduddin mau menjelaskan tentang kendala dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara. Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di rumah penyimpanan benda sitaan negara Rubasan Surakarta. Rumah penyimpanan benda sitaan negara Rubasan sebagai salah satu unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Memang belum begitu dikenal oleh masyarakat, namun keberadaan Rubasan memiliki peranan yang penting. Peranan Rubasan dalam penegakan hukum pidana tidak dapat lepas dari lembaga penyitaan
yang merupakan bagian terintegrasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Karena rubasan adalah tempat benda-benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, termasuk barang yang dinyatakan disita atau dirampas berdasarkan putusan pengadilan. Selanjutnya, saya mau menjelaskan upaya-upaya dalam mengatasi kendala tersebut. A. Dari kesiapan personil rubasan yang masih terbatas sumber daya manusianya, pejabat atau petugas yang dipandang dari sudut kualitas maupun kuantitasnya. Untuk personil pendukung rubasan sekarang ini ada 19 orang. Hal ini apabila ditinjau dari wilayah kerja dan beban kerja yang ada tentu masih kurang memadai. Sementara jumlah pembagian tugas rubasan Surakarta membutuhkan 48 orang. Menghadapi kendala tersebut, Kepala Rubasan telah mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman untuk penambahan bantuan personil. B. Keterbatasan sarana dan prasarana yang menyangkut gedung atau gudang, serta anggaran dalam mendukung pelaksanaan fungsi rubasan. Luas tanah gedung rubasan Surakarta memang masih mengalami keterbatasan, masih jauh dari ideal. Dalam keterbatasan tersebut, untuk menjalankan kegiatannya seharusnya diperlukan tanah atau bangunan yang luasnya adalah 10.577 m². Sementara bangunan rubasan Surakarta luasnya kurang lebih hanya 800 m². Untuk mengatasi kendala tersebut, Kepala Rubasan sudah mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah Kota Surakarta agar mengusahakan tanah secara representatif. Mengenai keterbatasan anggaran dalam mendukung pelaksanaan fungsi rubasan, Kepala Rubasan telah mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman untuk penambahan anggaran. C. Adanya anggapan dari aparat-aparat penegak hukum bahwa rubasan Surakarta dianggap belum mampu menyimpan atau mengelola benda sitaan negara. Rubasan Surakarta terhitung masih baru karena didirikan pada tahun 2003, sehingga aparat-aparat penegak hukum menganggap rubasan belum mampu menyimpan benda sitaan secara profesional. Di samping itu, masih adanya keinginan untuk menguasai benda sitaan. Dalam hal ini adalah pengambil alihan dari instansi hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan negeri mengenai benda sitaan yang memang prosedurnya harus diserahkan pengelolaannya kepada rubasan. Kendala tersebut diatasi oleh Kepala Rubasan dengan mengadakan koordinasi dengan aparat atau instansi terkait.